Recordingnya sudah aktif ini. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan membahas topik pembahasan tentang kebijakan pemerintah di dalam mengatur mengenai 5 program wajib ya yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja maupun juga tenaga kerja ya di dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yaitu adalah jaminan tenaga kerja. Apa saja itu 5 program wajib yang harus diberikan kepada tenaga kerja dan juga kepada pemberi kerja. Pertama itu ada yang namanya JKK, ya, singkatan dari jaminan kecelakaan kerja. Ya. Nah tentu kita pahami ya bahwa jaminan kecelakaan kerja itu adalah suatu resiko yang kemungkinan bakal terjadi ya, yang akan menimpa pada karyawan maupun juga kepada pemberi kerja. Ya, baik itu di lokasi tempat kerja maupun juga di luar tempat kerja selama itu masih dalam menjalankan tugas maupun juga masih ada hubungan dengan tanggung jawabnya ya. Jadi bukan hanya di lokasi tempat kerja saja ya, tapi juga di luar tempat kerja. Misalkan sedang perjalanan menuju pulang ya dari tempat kerja, atau juga di luar tempat kerja, misalnya ditugaskan ya ke luar negeri atau luar kota gitu, masih dalam kewajibannya atau tugas pekerjaannya ya, maka itu menjadi menjadi haknya si pekerja ataupun pemberi kerja untuk mendapatkan perlindungan dari kecelakaan kerja ya. Nah, kemudian yang kedua ada lagi yang namanya program kematian ya, ataupun disebutnya itu dengan JK ya. Bukan Yusuf Kala ya. JK itu jaminan kematian ya. Jaminan kematian itu apabila si tenaga kerja itu mengalami musibah kematian ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kematian ini ya semua orang pasti akan mengalami hal itu ya. Itu udah menjadi satu kepastian ya. Nah, makanya perlu ada perlindungan sosial kematian ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah JHT ya, jaminan hari tua ya. Yang namanya tua itu udah pasti juga ya. Pasti semuanya akan tua ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan derajat ya di saat menjelang pensiun itu bisa happy ya, bisa mendapatkan hasil dari upah yang dikumpulkan ya. Upah itu adalah gaji pokok ditambah dengan hasil pengembangan dari uang tabungan ataupun uang yang di-saving selama bekerja ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa memahami ya, ada 3 program yang wajib nih, terutama untuk tenaga kerja informal nih. 3 ini minimal harus ada. Jadi bukan hanya pekerja formal aja ya yang diperbolehkan untuk mendapatkan layanan jaminan tenaga kerja ini, termasuk juga yang mereka bekerja di sektor informal. Ya, maksudnya sektor informal itu artinya mereka tidak mendapatkan upah ataupun gaji dari pemberi kerja, tetapi dia menghasilkan
uang dari usaha mandirinya. Ya, contoh kayak tukang beca, ya, kemudian supir, kemudian juga pedagang, ya, YouTuber, gitu ya, yang mereka itu bekerja dari usaha mandiri, gitu ya. Jadi bekerja dari usahanya sendiri, ya, entrepreneur, gitu ya. Itu. Kemudian juga yang berikutnya lagi ada 2 program yang ini diperuntukkan bagi tenaga kerja yang formal. Artinya formal itu adalah bekerja kepada orang lain, ya. Nah, ini ada yang namanya jaminan pensiun, ya. Nah, jaminan pensiun ini berbeda ya dengan jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua itu orang yang selama bekerja ya membayarkan sejumlah uang atau iuran ya sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini saya perlu jelasin lagi nih. Jadi sekarang itu sudah berubah namanya, bukan lagi PT Jam Sostek ya. Kalau dulu mungkin teman-teman tahu ya, ada PT Jam Sostek ya. Ada yang tahu nggak ya? Kalian udah lahir belum itu perubahan dari PT Jam Sostek kemudian berubah menjadi menjadi BPJS Tenaga Kerja ya. Nah, mulai dilakukan pembentukan BPJS Tenaga Kerja itu sejak dikeluarkannya regulasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Nah, 2004 inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya didirikannya BPJS, karena dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 itu mengamanatkan untuk membentuk yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Jadi ada 2 badan nih, ada 1 badan, tapi ada dua layanan, ada untuk jaminan tenaga kerja sama jaminan kesehatan, ya JKN. Nah, jadi teman-teman bisa pahami nih ya, jangan sampai salah persepsi ya. Jadi ada 1 badan yang mengelola ya jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan ya, ada 2. Nah, ini kita nggak bicara soal jaminan kesehatan nih BPJS Kesehatan, tapi kita bicara tentang jaminan sosial tenaga kerja. Makanya ada 5 program yang ditawarkan ya ataupun yang disediakan oleh pemerintah untuk pemberi kerja dan tenaga kerja. Nah, sekali lagi nih, jangan salah persepsi ya teman-teman, bahwa jaminan sosial ini bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang pekerja ya, tapi termasuk yang pemberi kerja. Nah, jadi pemberi kerja ini siapa? Ya, ada direkturnya, ada manajernya, ya, ada kepala cabangnya, kemudian ada stafnya, ya. Nah, jadi pemberi kerja, maksud saya pemberi kerja di sini ya bisa direktur, bisa komisaris, atau bisa ownernya gitu ya. Gitu, termasuk yang pekerjanya, ya pekerjanya itu, karena kan sering juga ada PT atau perusahaan yang ownernya itu adalah pekerja juga gitu ya. Artinya dia adalah sebagai pemilik tapi dia merangkap juga gitu. Yang menjadi direkturnya istrinya, ya kan? Kemudian komisaris itu suaminya. Kemudian yang menjadi manajernya itu anak pertama, ya kan? Nah, kemudian ada lagi kepala cabangnya, itu anak yang kedua misalnya. Nah, ini termasuk yang diwajibkan untuk untuk menjalankan program
ya yang diatur di dalam Undang-Undang BPJS Tenaga Kerja nomor 24 ya tahun 2011. Jadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ya, kemudian pemerintah mengeluarkan ya Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Tenaga Kerja ya, tentang BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, jadi itu landasan hukumnya. Nah, yang terakhir, yang kelima ya. Yang kelima itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini yang banyak ditemukan ya di saat pandemi COVID sekarang ini ya. Pekerja yang kehilangan mata pencaharian ya, mereka itu mendapatkan santunan atau mendapatkan pesangon ya dari BPJS Tenaga Kerja ya. Banyak sekali ya orang di di PHK ya akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah manfaatnya. Salah satu dari BPJS Tenaga Kerja itu ketika dia kehilangan penghasilannya atau pekerjaannya, maka keluarga, istri, anak ya itu masih bisa bertahan walaupun cuma beberapa bulan ya dari dari BPJS itu nggak mencukupi untuk jangka waktu panjang ya. Jadi penggantiannya ini nggak banyak ya, karena untuk tunjangan hari tua ya itu nilainya sangat tergantung daripada iuran yang dibayarkan oleh peserta dari BPJS Tenaga Kerja. Ya, kalau misalkan penghasilannya itu gaji per bulannya itu kecil ya, maka tunjangannya ini ataupun jaminan sosial hari tuanya ini kecil juga ya, karena untuk tunjangan hari tua ini hanya 3,7% dari penghasilan ya. Jadi 3,7% itu dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada BPJS Tenaga Kerja. Ya, kemudian kalau misalnya ditambahkan dari upah ataupun gaji peserta BPJS atau tenaga kerja ini menambahkan 2%, berarti 5,7% ya dari gaji yang diterima setiap bulannya ya. Jadi 5,7% itu kontribusi dari pemberi kerja 3,7%, kemudian 2% itu dari upah peserta BPJS ya yang dikeluarkan dari upah ataupun gaji ya selama dia bekerja di perusahaan. Nah, kapan mulai dilakukan? Kapan itu diwajibkan untuk setiap peserta BPJS wajib mendaftarkan diri kepada BPJS? Kalau untuk warga negara Indonesia yang bekerja di wilayah NKRI, itu sejak dia masuk ataupun sejak ditandatanganinya kontrak kerja, maka harus mendaftarkan kepesertaannya ya ke BPJS ya. Kalau warga negara asing itu 6 bulan setelah bekerja maka wajib mendaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Jadi ada perlakuan yang berbeda nih antara WNI dengan WNA ya. Kalau WNA itu setelah 6 bulan bekerja di Indonesia ya. Kemudian ada lagi nih dua jenis objek daripada BPJS Tenaga Kerja itu ya. Yang ketiga itu adalah
untuk tenaga kerja di sektor konstruksi, ya, di bidang konstruksi, ya, karena dibedakan ya untuk yang bekerja di bidang konstruksi ini resiko kemungkinan terjadinya kecelakaan atau musibah itu lebih besar, lebih tinggi, ya. Jadi dari sisi tarif untuk iurannya juga berbeda, lebih mahal, ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah buruh migran, ya, ataupun tenaga kerja migran. Artinya dia warga negara Indonesia tetapi bekerja di negara lain, ya, diupah oleh negara lain. Contohnya kayak kerja di kapal gitu ya, yang mereka itu setiap kegiatannya itu di negara lain gitu. Jadi keliling gitu dari satu negara ke negara yang lain, ya. Bahkan dia tidak selalu berada di Indonesia, ya, tapi dia adanya di laut mana gitu ya. Nah, itu termasuk buruh migran, termasuk TKW, ya, TKI, baik yang sedang, yang akan, sedang maupun yang sudah bekerja, ya, bekerja di luar negeri, ya. Tapi ada ketentuan untuk buruh migran ini. Pertama ketika dia memasuki, ya, ataupun ketika dia kontrak pekerjaan itu dia mendaftarkan diri kepada BPJS gitu ya dengan jumlah iuran yang ditetapkannya itu untuk pertama itu 1% dari upahnya. Nanti dievaluasi lagi setelah 3 bulan, kemudian dinaikkan menjadi 3%. Kemudian 6 bulan sekian persen, gitu ya. Nah ini, jadi ada klasifikasi ya, ada 4 klasifikasi: migran, kemudian konstruksi, ya, tenaga kerja di bidang konstruksi, kemudian untuk warga negara Indonesia, ya. Kemudian yang berikutnya lagi juga warga negara asing, ya. Nah, ini ada ketentuan yang berbeda. Lalu apa resiko konsekuensi hukum bila tidak dijalankan 5 program wajib, ya, bagi pemberi kerja dan tenaga kerja? Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Tenaga Kerja. Maka dijatuhi sanksi mulai dari yang ringan sampai yang berat, ya. Maksudnya ringan itu ada teguran keras, ya, secara lisan maupun tertulis, ya, bila mana pihak pemberi kerja itu tidak mendaftarkan, ya, kepesertaannya termasuk tenaga kerjanya. Nah, kalau misalkan ada kasus, ya, pemberi kerja ini misalkan tidak menghiraukan, ya, ataupun lalai dengan kewajibannya, maka si pekerja, ya, yang tidak didaftarkan oleh pemberi kerja itu bisa dengan inisiatif sendiri mendatangi kantor BPJS Tenaga Kerja atau secara online, ya. Sekarang karena di masa pandemi COVID itu ada pembatasan pembatasan skala terbatas gitu ya. Jadi disediakan layanan berbasis teknologi. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya, ya, di Play Store atau di App, ya. Itu disediakan di situ, ya, cara bagaimana untuk mendaftar secara online, ya. Jadi sekarang ini untuk klaim pengajuan pencairan dana jaminan sosial ini juga dilakukan secara online, ya, termasuk registrasi pendaftaran peserta BPJS juga itu dilakukan secara online, ya. Jadi kalau Anda datang tidak dilayani, ya tinggal dilengkapi aja dokumen, misalkan seperti KTP, kemudian juga kontrak kerja gitu ya. Kemudian di situ ada pilihan untuk penghasilannya, ya, upah ataupun penghasilan
dari pekerja itu di situ ada pilihannya, apakah penghasilan per bulannya 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya ya. Karena untuk menentukan tarif minimum ya ataupun iuran minimumnya ya itu berdasarkan daripada penghasilan. Jadi BPJS itu menentukan 1% dari per 1 juta, ya 1% dari 1 juta, ya. Nah sanksinya itu ada berupa sanksi administratif, ya sampai pidana, ya. Jadi kalau misalkan tidak menjalankan kewajiban untuk memberikan jaminan tenaga kerja ini ada sanksinya, ya ada hukuman kurungan selama 6 bulan. Kemudian denda 60 juta, ya. Bahkan si perusahaan itu bisa dicabut sanksinya kalau misalkan si peserta ini tidak mendaftarkan diri. Nah, ini yang harus hati-hati nih, ya. Suatu saat mungkin Anda di sini ada yang jadi pemberi kerja, ya, atau jadi pengusaha yang mempekerjakan banyak orang gitu ya. Nah, ini bisa berakibat fatal ya kalau tidak dijalankan ya program untuk jaminan sosial tenaga kerja ini, bisa dicabut izin operasionalnya ya. Nah, biasanya pekerja itu kalau dia tidak mendaftarkan disarankan untuk mendaftarkan sendiri ya. Nah, nanti disitulah akan terjadi ada pemeriksaan ya atas laporan dari tenaga kerja yang mendaftarkan diri itu ke perusahaan ya. Jadi perusahaan nanti akan didatangin oleh pengawas BPJS tenaga kerja kenapa tidak mendaftarkan. Kemudian diberikan peringatan jangka waktu selama 3 bulan, kalau tidak dia hiraukan ya ini akan dicabut izin usahanya ya. Tentu bertahap ya. Diberikan peringatan, kemudian dibatasi usahanya, ya dibekukan, kemudian dicabut, tidak diberikan perpanjangan izin usaha. Ya. Nah, baik, saya kira teman-teman sudah bisa menggambarkan ya untuk materi pembahasan mengenai tenaga kerja ini. Ya, ini penting ya karena mungkin suatu saat Anda akan menghadapi persoalan ini. Ya, apakah orang tuanya ataukah saudaranya atau Anda sendiri nanti sebagai pekerja ya. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini pemakalah akan menjelaskan ya mengenai jaminan sosial ini. Silakan kepada pemakalah menampilkan slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ade Sofyan selaku pengampu mata kuliah aspek hukum, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman sekalian yang insya Allah berbahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Anissa Ramawati selaku moderator yang akan memandu presentasi kelompok 6. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 sendiri, yaitu ada Nur Amelia, yang kedua ada Anissa Ramawati, saya sendiri, dan yang ketiga ada Cici Fitria. Di kelompok 6 ini akan membahas materi tentang jaminan sosial tenaga kerja. Langsung saja, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nur Amelia. Kepada pemateri, dipersilakan. Ya, terima kasih Anissa. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jaminan sosial tenaga kerja. Nah, apa sih jaminan sosial tenaga kerja tersebut? Atau disingkat jadi JAMSOSTEK, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja. Nah, contohnya itu seperti risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jalan nggak PPT-nya, Sah? Belum, Mel, belum jalan.
Nah, jaminan sosial tenaga kerja tersebut itu bagian dari sistem perlindungan sosial yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya itu perlindungan sosial di Indonesia. Nah, dapat dikatakan di Indonesia belum memiliki sistem perlindungan sosial formal yang memadai untuk membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul, termasuk risiko pasar tenaga kerja seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan kerja, dan usia tua. Nah, meskipun belum memadai, namun kerangka hukum sistem perlindungan sosial formal ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 mengenai ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Adapun dasar hukum dari Jamsostek yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek ini dikeluarkan berdasarkan dasar-dasar hukum. Yang pertama itu pada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, yaitu Lembaga Negara tahun 1951 nomor 41. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, yaitu Lembaran Negara tahun 1969 nomor 55 2 tambahan Lembaran Negara nomor 2912. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Nomor 2918. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan, Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Nomor 3201. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Ya, terima kasih, Amel. Selanjutnya adalah program jaminan sosial tenaga kerja. Nah, untuk program jaminan sosial tenaga kerja ini ada 2 badan hukum publik yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ini. Kedua badan hukum ini tersebut adalah pertama BPJS Kesehatan, lalu BPJS Ketenagakerjaan. Boleh next, Mel. Maaf. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ini ada 5 program, di mana yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK, di mana menjamin pengobatan dan santunan yang diberikan kepada pekerja jika mengalami kecelakaan di tempat kerja akibat pekerjaan dan saat pekerja mengalami kecelakaan di jalan saat berangkat kerja dari rumah ke tempat kerja dan saat pulang kerja. Lalu, maaf yang slide yang tadi. Lalu adalah jaminan kematian atau JK. Jaminan ini menjamin biaya dan santunan pemakaman kepada pekerja saat meninggal dunia. Lalu yang ketiga ada jaminan hari tua atau JHT, yaitu jaminan ini memberikan manfaat berbentuk uang tunai yang diberikan sekaligus 1 kali saat kita sudah tidak lagi bekerja lagi. Yang keempat ada jaminan pensiun atau JP, di mana jaminan ini memberikan manfaat berupa uang yang diberikan secara bulanan kepada pekerja yang sudah memasuki usia pensiun dan tidak bekerja lagi. Dan terakhir ada jaminan kesehatan nasional atau JKN. Ya, boleh next. Nah, siapa saja sih yang berhak mendapatkan jaminan sosial? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa setiap orang ini termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Boleh next. Nah, peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Per November 2020, Jamsostek melaporkan dari 51,76 juta jumlah peserta, 39,65 juta diantaranya merupakan pekerja, di mana penerima upah sebesar 39,65 juta, pekerja konstruktif sebesar 8,9 juta, pekerja non-upah sebesar 2,79 juta, dan 424.260 pekerja
migran, di mana pekerja formal ini terdiri dari seperti pegawai, perusahaan, dan buruh pabrik, pekerja informal seperti pedagang, tukang ojek, nelayan, dan lain-lainnya, dan pekerja jasa konstruksi. Lalu, kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan sosial. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih membayar upah paling sedikit 1 juta per bulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Nah, jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjaan sebagai peserta BPJS, maka akan mendapatkan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Namun, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ade, bahwa ketika kita tidak didaftarkan, kita bisa langsung mendaftarkan sendiri ke BPJS dengan mendatangkan kantor BPJS setempat, kemudian mengisi formulir sambil melampirkan perjanjian kerja atau surat pengangkatan bersama dengan KK dan KTP. Kemudian setelah itu akan dilakukan proses verifikasi oleh BPJS. Proses verifikasi dilakukan ke tempat pekerja itu bekerja. Lalu untuk iuran peserta ini bagi pekerja yang menerima upah ya. Pertama ada jaminan kecelakaan kerja, di mana iuran peserta ini sebesar 0,24% sampai 1,74% dari upah dari tanggung oleh perusahaan. Yang kedua ada jaminan kematian sebesar 0,3% dari upah dan ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga ada jaminan hari tua sebesar 5,7% dari upah dan 3,7% ditanggung perusahaan. Dan yang terakhir jaminan pensiun sebesar 3% dari upah, 2% ditanggung perusahaan, dan 1% ditanggung oleh pekerja. Nah, untuk iuran pekerja informal, tadi yang seperti ojek dan lain-lainnya itu sebesar 1% jaminan kecelakaan kerja dari upah, lalu 6.800 jaminan kematian dari upah, 2% jaminan hari tua dari upah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cici Fitria. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Rahmawati. Selanjutnya ada tinjauan umum tentang tabungan asuransi pegawai. Untuk menjamin hari tua pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan PNS, pemerintah mewajibkan PNS ini untuk menjadi peserta tabungan asuransi pegawai seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1963 tentang tabungan dan asuransi pegawai negeri. Yaitu yang bunyinya, tiap pegawai negeri diwajibkan menjadi peserta dari tabungan dan asuransi mulai tanggal diangkatnya sebagai pegawai negeri, kecuali apabila pengangkatan tidak jauh pada tanggal 1, dalam hal mana ikut besertanya dimulai dengan tanggal 1 dan bulan berikutnya. Slide selanjutnya yaitu ada pihak penerima pensiun. Nah, pihak penerima pensiun ini dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 menyatakan pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai jika ia pada saat ini pemberhentiannya sebagai pegawai negeri, yaitu yang pertama pegawai. Yang pertama yaitu ada pegawai yang usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Nah, oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja kembali lagi dalam jabatan apapun. Lalu mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh pejabat atau badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri. Nah, selanjutnya yaitu ada janda atau duda pegawai. Pegawai negeri sipil atau PNS yang meninggal dunia, maka istri pegawai negeri sipil ini, pria atau suami PNS wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. Untuk memperoleh pensiun janda atau duda, bagian dari pensiun janda atau duda ini yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada pejabat yang berwenang dengan dilengkapi surat-surat.
Selanjutnya yaitu ada tabungan asuransi. Tabungan asuransi pegawai negeri atau TASPEN sebagai jaminan kredit jaminan dalam perjanjian kredit seharusnya barang atau benda yang dapat dipindah tangankan. Sedangkan tabungan asuransi pegawai negeri atau yang disebut dengan TASPEN tidak dapat dipindahkan tangan seperti dinyatakan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun. Selanjutnya yaitu ada jaminan sosial anggota TNI Polri. Regulasi program ASABRI, asuransi sosial ABRI, ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephamkam ABRI yang memberikan perlindungan terhadap risiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan prajurit ABRI dan PNS yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan nomor 67 tahun 1991 pasal 1 angka 4. Selanjutnya yaitu ada landasan yuridis program ASABRI. Yang pertama yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 tentang santunan dan tunjangan cacat prajurit Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang hak-hak anggota Kepolisian Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Yang kelima yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan Warakawuri atau Duda, tunjangan anak yatim atau piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua atau anggota Tentara Nasional Indonesia. Hak anggota TNI yaitu ada keuntungan tentang usia pensiun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 71. Sedangkan hak anggota Polri itu ketentuan tentang anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat berhak atas Pasal Nomor 24 Tahun 2010 Pasal 14. Lanjut yaitu ada asuransi kesehatan pegawai negeri. Asuransi sosial pegawai negeri sipil atau ASPENS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang ASPENS, Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1981 yang mulai berlaku 30 Juli 1981. Peraturan pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1969 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 November 1966. Peraturan pemerintah ini merupakan dasar berlakunya asuransi sosial pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan ASPENS. Peraturan pemerintah ini secara teknis dilaksanakan dengan Kemenkeu nomor 45 garis miring KMK titik 013 garis miring 1992 tentang besarnya tunjangan hari tua dan asuransi kematian pegawai negeri sipil. Asuransi sosial pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan ASPENS termasuk jenis asuransi wajib. Asuransi wajib karena berlakunya asuransi pegawai negeri sipil atau ASPENS diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan perjanjian. Yang kedua, pihak penyelenggara asuransi pegawai negeri sipil adalah pemerintah yang didelegasikan kepada badan usaha milik negara pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Yang ketiga, asuransi pegawai negeri sipil bermotif perlindungan masyarakat yang dananya dihimpun dari masyarakat pegawai negeri sipil yang diancam risiko, pensiun, dan hari tua. Yang terakhir yaitu ada dana yang sudah terkumpul dari masyarakat pegawai negeri sipil tetapi belum digunakan sebagai dana pensiun dan hari tua dimanfaatkan untuk kesejahteraan pegawai negeri sipil melalui program investasi. Sekian dari kelompok saya dan akan kembali ke Anissa Rahmawati. Kepada Anissa dipersilakan.
Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab untuk tiga orang penanya. Untuk teman-teman yang ingin menanya bisa on mic atau enggak lewat kolom chat. Oke, baik ya. Terima kasih atas presentasinya. Ini ada koreksi ya untuk pemakalah ya. Untuk peraturan mengenai jaminan tenaga kerja ini udah usang semua ya. Tadi yang disampaikan itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 ya. Kemudian juga mengenai asuransi Taspen ya, tabungan asuransi pegawai negeri. Kemudian ada Taspen, terus kemudian ada Askes ya, kemudian ada Asabri. Nah, ini semua sekarang sudah satu atap ya, udah layanan satu pintu, baik itu PNS, TNI Polri, ataupun pegawai swasta, itu satu pintu, layanan satu pintu di bawah BPJS. Ya, makanya tadi saya udah jelaskan bahwa semua itu berubah setelah dikeluarkannya Undang-Undang SJSN, ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, undang-undangnya itu nomor 40 tahun 2004. Nah, di dalam Undang-Undang SJSN itu mengamanatkan untuk membentuk satu badan namanya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi mau yang pegawai negeri, mau yang swasta, ya mau ASN, mau yang militer, itu semuanya namanya jadi BPJS. Tidak ada lagi Taspen, Askes, Asabri, ya. Jadi nggak ada perbedaan. Ini tujuan dilebur menjadi satu itu tujuannya adalah untuk akumulasi iuran yang optimal gitu ya. Maksudnya ada kapitalisasi dana yang besar sehingga bisa dikembangkan lebih optimal lagi gitu ya. Dikembangkan itu maksudnya diinvestasikan gitu. Sehingga hasil keuntungan dari pengembangan itu bisa di-share ke utility sharing-nya, itu bisa dimanfaatkan atau nilai maslahatnya itu bisa dirasakan oleh para peserta gitu. Karena untuk jaminan hari tua itu kan diberikan dari uang tabungan yang disimpan ditambah dengan hasil pengembangan. Jadi ada uang pengembangannya itu, ada apa istilah nisbah bagi hasilnya. Kalau istilah syariah itu ada nisbah bagi hasil. Ya. Nah, makanya saya koreksi itu pemakalah harus pakai yang terupdate ya. Maksudnya harus sumbernya atau datanya itu, aturannya ya, itu harus diupdate lagi gitu, harus yang terbaru. Apalagi ya sekarang ini sudah ada undang-undang yang namanya Cipta Kerja. Nah, jadi sekarang tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia ya, ONI, itu diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya. Namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang didemo kemarin, Undang-Undang Omnibus Law ya. Omnibus Law itu. Tapi tetap aja kan pemerintah mengesahkan bersama dengan DPR Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 tahun 2020 gitu. Nah, karena itu udah disahkan, ditetapkan ya menjadi aturan, maka ini berlaku bagi seluruh pemberi kerja maupun tenaga kerja gitu. Nah, jadi harapan saya ini diupdate gitu ya mengenai perkembangan ketenaga kerjaan ini gitu. Karena kalau ini nggak diluruskan nanti bisa jadi
kita ini jadi miskomunikasi nih, gitu. Karena banyak yang sudah berubah, dinamikanya cepat sekali gitu ya, gitu. Ya. Tanya Jija tadi mengenai kenapa sih BPJS ini perlu dibentuk. Nah, yang tadi sudah dipaparkan di materi bahwa udah ada undang-undang nih yang menjelaskan, yaitu pasal 28H ayat 3 yang menyatakan setiap orang ini berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, maka untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah ini menetapkan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN yang tujuannya untuk apa sih? Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak dan pemateri, bahwa dengan sistem ini kan diharapkan setiap orang ini untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dan juga untuk dapat menyelenggarakan nih sistem tersebut, maka diperlukan badan hukum yang akan menjadi penyelenggara jaminan sosial kesehatan, yaitu BPJS. Menurut bagaimana Jija atas jawabannya? Jadi intinya tuh dibuat badan SJSN itu untuk menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan jaminan sosial gitu ya? Ya. Oke, terima kasih Anissa dan kelompok 6 atas jawabannya. Oke, saya izin menambahkan ya jawaban dari pemakalah untuk pertanyaannya Aziza ya terkait dengan kenapa pemerintah perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional ya JKN atau BPJS kesehatan. Nah, tentu jawabannya bahwa kesehatan itu merupakan pemenuhan kebutuhan standar minimal dari setiap warga negara ya. Apalagi diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak ya. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Termasuk juga tentang jaminan pendidikan ya. Nah, ini semuanya adalah merupakan pemenuhan standar minimal untuk kebutuhan manusia. Jadi kalau misalkan standar kebutuhan minimal saja tidak terpenuhi, ya tentu tidak sejahtera ya. Jadi jangan berpikir bahwa sejahtera itu banyak uang ya, atau sejahtera itu bentuknya materi gitu, tapi bisa juga bentuknya adalah kesehatan, karena orang itu sehat secara lahiriah maupun batiniah. Jadi bukan hanya sehat itu secara kepuasan batin ya, tapi juga harus fisiknya juga sehat gitu ya, termasuk juga ya kesehatan mental ya. Nah, jadi bagaimanapun juga ya semua orang ya, yang miskin, yang kaya gitu, atau yang sedang gitu ya, ini semuanya sangat membutuhkan yang namanya jaminan sosial ini. Ya baik itu jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan kesehatan, ya, kemudian jaminan pensiun. Nah, tadi saya perlu tegaskan lagi ya bahwa perbedaan antara jaminan pensiun dengan jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua itu diberikan pada saat bekerja ya, setelah menjelang persiapan pensiun itu dia akan menerima sejumlah iuran gitu ya, sebagai bentuk daripada persiapan menuju pensiun. Nah, kalau yang namanya JP, jaminan pensiun itu didaftarkan ketika si peserta itu sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi. Meskipun pensiun kan tetap aja selama dia masih hidup di dunia, dia kan kemungkinan resiko bakal sakit ya, atau meninggal ya. Tentu kalau meninggal yang menikmati ya bukan yang bersangkutan, tapi ahli warisnya ya, istri, anak, kemudian cucu atau yang lain. Jadi tidak membebani ya mereka yang mengurusi
mengurusi orang tua yang sudah pensiun ini. Yang sudah pensiun juga terangkat derajatnya karena dia masih memiliki yang namanya penghasilan, ya. Nah, siapa yang membayarkan pensiun ini? Ya tentu kantor perusahaan. Nah, kayak pegawai negeri kan walaupun pensiun tetap digaji kan, dapat upah, dapat bayaran gitu. Nah, ini kan semuanya tergantung besar kecilnya perusahaan yang di mana tempat kita bekerja. Kalau yang perusahaan informal ya tidak maksudnya perusahaan yang perusahaan yang kecil ya tentu ada yang menjamin masa pensiunnya, ada juga yang setelah pensiun sudah aja ya kalau kerja di perusahaan yang tidak bonafit gitu ya. Makanya Anda jangan mau nanti bekerja itu tidak ada pensiunnya ya atau tidak ada pemasukan dari pensiunnya gitu. Jadi harus pilih-pilih ya. Jadi harus bisa berpikir bahwa di masa pensiun itu juga masa krisis ya. Karena yang biasanya dapat tunjangan kerja gitu ya, nilainya lebih besar dari gaji pokok, tiba-tiba sudah pensiun drastis turun ya dari yang jumlahnya besar itu langsung hanya menerima gaji pokok saja gitu. Nah, disinilah makanya perlu ada yang namanya tunjangan sosial pensiun ya. Nah, jadi masa pensiun itu Anda masih menerima gaji dari kantor, dari tempat bekerja. Nah, nanti iurannya itu ya 1% dari gaji pokok gitu ya. Gitu. Suatu saat kalau misalkan gaji pensiun ini dibutuhkan ya gitu, itu bisa diambil, atau kalau misalnya meninggal dunia mah ahli warisnya yang bisa mendapatkan bantuan misalkan kayak bantuan pemakaman ya ataupun bantuan ambulan atau biaya yang lain ya, karena ya untuk pemakaman juga bayar ya, bantuannya 400.000 untuk pemakaman ya, tapi biaya pengeluaran keseluruhan pemakaman 1.500.000, jadi nomboknya lumayan ya. Sementara dari BPJS cuma 400.000 ya untuk pemakaman, tapi ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali ya. Nah, jadi teman-teman ini penting ya, penting suatu saat nih Anda bekerja, jangan cuma lihat gajinya besar, tapi perusahaan itu peduli nggak dengan jaminan sosial masa hari tua, terus pensiun gitu ya. Nah, termasuk kesehatan ya. Nah, untuk kesehatan ini kembali ke pertanyaannya Azizah ya, yang ditanyakan itu kan jaminan kesehatan ya. Nah, untuk kesehatan ini ya, ini karena jenisnya banyak ya, jadi ada kesehatan untuk golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya. Ini kan tarifnya beda-beda ya. Apalagi sekarang sudah dinaikkan tarifnya itu setelah dikeluarkannya peraturan Presiden tahun 2020 ya. Nah, dulu kan yang golongan 3 itu, yang kelompok 3 itu kan cuma 25.000, sekarang naik 100% ya, menjadi 49.000. Nah, 49.000 ini masih mending nih, ada subsidi nih dari pemerintah 15.000. Nah, yang 35.000-nya ya ini bayar sendiri ya. Tetap aja harganya naik ya, jadi dari 25 jadi 35.000. Nah, ini jadi teman-teman nih kalau bingung ya pas bayar waktu pendaftaran BPJS, kenapa di brosurnya itu golongan 3 itu bayarnya 49.000, tapi
kenapa kita ditagihnya ya ataupun kita bayarnya suruh 35.000, yaitu yang disebut subsidi ya. Nah, kecuali kalau yang kelompok 2 dan 1 ya. Jadi kalau kelompok 2 ya itu dulu 50.000, sekarang 100.000 ya, naik ya 100%. Nah, ini nggak disubsidi sama sekali ini ya, kelompok 2 ini. Ini diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas. Nah, yang kelompok 1 ya, itu BPJS yang paling mahal 150. Dulu berapa dulu bayarnya tuh 75.000 kalau nggak salah. Ya. Sekarang 150.000. Ya, ini sebetulnya ditentang ya oleh DPR maupun juga oleh masyarakat ya di saat pandemi gitu ya, banyak yang mengalami pengurangan pendapatan ya, melemahnya ekonomi, daya beli masyarakat. Ini pemerintah Jokowi malah naikkan BPJS gitu, karena terancam bangkrut ya. BPJS yang ngelola dana umat segitu banyak, tapi terancam bangkrut. Saya nggak ngerti itu dikorupsi atau bagaimana, nggak tahu. Kalau nggak dinaikkan tarif BPJS ini ya, sebetulnya kan untuk BPJS ini umumnya banyak dari kalangan menengah ke bawah ya. Kalau yang ekonomi atas ya, mereka nggak membutuhkan BPJS, mereka beli asuransi gitu ya, proteksi sendiri. Dia membeli asuransi itu karena terbukti dari asuransi itu layanannya sangat memuaskan gitu ya. Kalau sakit tuh rumah sakitnya yang memang kerjasama dengan yang dokternya bagus gitu ya. Kemudian juga servisnya ya dari rumah sakit itu dicari yang memang betul-betul service excellent gitu ya. Nah itu, jadi sebetulnya lebih diproyeksikan untuk kalangan masyarakat miskin ya BPJS itu. Nah, apalagi iurannya ini naik terus, bukan pelayanannya yang naik ya. Kadang dilempar-lempar juga kalau misalkan kita mendesak butuh kamar untuk berobat inap gitu ya, rawat inap, itu dibilang kamarnya tidak ada yang kosong ya. Kadang juga yang kelompok 1 harusnya sendiri, ini gabung 2 orang 3 orang ya. Nah yang 3 orang yang kelompok 3 ini golongan 3 lebih parah lagi, 6 orang sampai 9 orang. Seharusnya 6 orang gitu. Kalau 9 orang jadinya nggak nyaman lah ya. Apalagi kalau keluarga yang ngunjunginnya itu banyak, tidur di situ ya. Yang ada bukannya sembuh, meninggal gitu. Iya, kemudian dibilang kamar, ya saya ngalami sendiri ya bagaimana saya itu pernah mengajukan untuk BPJS untuk mertua saya ya, ibu mertua saya itu diagnosa ya, divonis kanker stadium 3 dan harus dirawat di RSCM tuh, Cipto Mangunkusumo ya. Karena di situ alat-alatnya lengkap ya. Karena di rumah sakit Fatmawati itu nggak lengkap, jadi direkomendasikan ke RSCM. Nah, saya mengajukan ke RSCM, alasannya gitu, jawabannya penuh, kamar nggak ada gitu. Akhirnya saya pilih RSCM yang swastanya ya, yang swasta itu namanya apa ya, RSCM apa yang swastanya ya, ada RSCM yang swastanya gitu loh, yang berbayar. Jadi 1 hari itu 10 juta ya, kamarnya, kemudian dokternya, kemudian penanganannya memang beda banget, cepet, udah itu juga obatnya juga bagus gitu ya. Kemudian juga kamarnya juga kayak hotel gitu ya. Jadi kita nginep di situ ya, pulang kerja
bawa istri, bawa anak untuk nungguin ya, karena krisis dalam kondisi kritis ya, yang memang sudah sulit untuk bisa hidup lagi gitu ya. Jadi kita di situ ya bisa istirahat dengan nyaman gitu ya. Kamarnya itu udah kayak hotel lah gitu. Ya resikonya bayarnya setiap hari itu 10 juta. Jadi 1 bulan itu ya sampai ratusan juta lah ya, sampai jual mobil juga untuk bayar karena tagihannya itu sampai 200-an lah, 200 jutaan. Nah, setelah dirawat 1 bulan, kemudian ibu mertua saya meninggal. Pas di perjalanan pulang ya, saya bawa kendaraan sendiri, kemudian di ambulan itu ada keluarga yang lain ya yang nemenin. Nah dari situ waktu saya nyetir itu pulang nganter jenazah ke rumah, ditelepon sama bagian resepsionis RSCM. Kata RSCM itu, Bapak untuk kamar pasien yang atas nama ini sudah siap, sudah bisa dibawa ke sini, kata dia. Saya bilang, Pak, ini saya sudah menuju ke tempat pemakaman karena ibu saya sudah meninggal gitu. Nah dia baru tuh dari situ dia agak kaget juga ya. Ya tapi udah bagaimana ya, udah kita kan berhadapan dengan maut ya yang harus segera ditindaklanjuti ya. Soal sembuh atau tidak, usaha kita tetap harus maksimal, ikhtiar ya, ikhtiar kita. Nah ini yang dialami sendiri ya, bagaimana BPJS itu betul-betul belum memberikan satu pelayanan yang prima gitu ya. Jadi makanya saya nggak percaya gitu dengan BPJS itu. Saya pakai asuransi bayar sendiri gitu ya, proteksi mandiri gitu. Karena dirasakan sendiri kalau sakit ya, asuransi itu mengcover semua sampai biaya administrasi cuma 75.000 aja daftar untuk rawat inap itu di cover semua, apalagi yang obat-obatan, dokter, terus tempat tempat rawatnya gitu ya, gitu. Pelayanannya juga ya, susternya juga gitu ya. Kita kayaknya betah gitu loh. Ya kalau bisa sih jangan sakit ya. Tapi kayak di rumah sendiri gitu ya. Tempat tidurnya juga ada disediakan. Jadi kita yang menunggu bawa anak, bawa istri, bawa bawa anggota keluarga, bahwa ada tamu pun itu disediakan, ada sofanya, ada spring bed-nya, ada tempatnya yang layak ya. Ya bukan kita betah pengen sakit, bukan, tapi setidaknya kita ya bisa nyaman lah gitu ya, jadi cepat sembuh gitu loh. Apalagi susternya juga ramah-ramah, baik ya, cantik-cantik. Nah ini merupakan bagian daripada itu tadi ya, kenapa proteksi sendiri itu ya, asuransi itu memang memberikan layanan yang prima ya. Nah ini berbeda sekali ya, cobalah lihat kondisinya. Nah ini jangan cuma naikin tarif aja tapi layanannya nggak diperhatikan gitu. Jadi kebutuhan minimal itu orang bagaimana sakit itu secara psikologis itu harus dinyamankan gitu. Kalau udah kumuh, apalagi kalau di rumah sakit pemerintah itu, di RSUD, waduh, antrinya panjang, sampahnya di mana-mana, gitu kan. Itu kalau orang mau berobat ke RSUD meninggal duluan di tengah jalan, belum diperiksa udah meninggal. Ya. Nah ini, ya ini otokritik juga ya untuk kita ya. Ya mungkin kalian belum pernah ngerasain sih ya, sehat-sehat aja, alhamdulillah kalau sehat terus. Tapi ada mungkin yang pengalaman keluarganya dibawa
pakai jaminan BP. Coba deh kalau ditanya sama dokter atau sama resepsionis rumah sakit. Ini pakai asuransi atau pakai BPJS? BPJS udah langsung tuh. Layanannya langsung nggak enak gitu. Kalau asuransi, oh iya siap. Nah ini, prihatin ya BPJS. Oke, ada yang komentar silahkan. Ya. Ada lagi nggak? Waktunya udah habis ya? Baik, kalau sudah habis kita cukupkan dulu pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih pemakalah dan juga teman-teman semua yang sudah antusias mengikuti dengan baik ya. Saya salut nih Agung nih. Agung ini luar biasa ini. Kayaknya bisa jawab nanti nih ujian ya. Ya Agung ya. Bismillah bisa Pak, insya Allah. Oke, baik ya. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.